Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Islam yang masuk ke Nusantara. Nah, tapi pada kali ini Ibu akan membagikan mengenai Islam yang masuk ke Istana Raja, yang pada masa itu Nusantara masih berbentuk kerajaan ya. Nah, semoga pada kesempatan kali ini kalian semua sehat-sehat selalu ya. Amin. Oke. Yang pertama, Islam masuk Istana Raja. Kerajaan bercorak Islam di Nusantara itu ada banyak ya, mulai dari Samudra Pasai, Aceh, Demak, Mataram Islam, kemudian yang kemudian dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Nah, yang pertama dulu ya, kita mulai dari Samudra Pasai. Nah, Samudra Pasai ini asal-usulnya ada sejak tahun 1128 dengan nama Kerajaan Samudra. Namun karena berpindah ke Pasai maka diganti Samudra Pasai. Pendirinya yaitu Nasimuddin Al-Kamil dari Mesir. Nah, kekuatan dari Kerajaan Samudra Pasai pada waktu itu yaitu memanfaatkan Selat Malaka sebagai penghubung Samudra Pasai, Arab, India, dan Tiongkok. Yang kedua, jadi pusat studi Islam dan tempat berkumpulnya ulama pada abad ke-14. Nah, jadi keruntuhannya disebabkan oleh berdirinya Kerajaan Malaka pada abad ke-15 karena para pedagang Islam mulai memusatkan perdagangan mereka di Malaka. Sampai sekarang sebenarnya Selat Malaka itu adalah selat penghubung ya, tempat yang sangat strategis sekali ya kalau kita ingin memajukan Nusantara. Nah, pada waktu itu sama ya, di situ ada dinasti Fatimah, dinasti Mamuluk, Sultan Malik Al-Saleh, Malik Al-Zahir. Mereka adalah para penerus dari Nasimuddin Al-Kamil. Berikutnya, Kerajaan Aceh yang biasa kita sebut sebagai Serambi Mekah. Pendirinya yaitu Sultan Ali Mughayat Shah setelah berhasil memisahkan diri dari Kerajaan Pedir. Pendapatan dari kerajaan ini yaitu dari penarikan pajak dan cukai yang terdiri atas pajak pasar dan cukai intan. Nah, jadi pada waktu itu Kerajaan Aceh memanfaatkan sekali tuh potensi sumber daya alam berupa intan dan bagaimana pola ekonomi mereka yang menggunakan pasar ya. Nah, di situ juga ada kenapa Kerajaan Aceh atau Aceh sendiri itu disebut sebagai Serambi Mekah. Yang pertama karena sebagai pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Yang kedua, jadi tempat untuk belajar Islam, dan yang ketiga memiliki dasar Islam yang sangat kuat. Demak ya, siapa yang nggak tahu Demak ya? Nah, Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kalau tadi di luar Jawa ya, tapi sekarang di Jawa. Demak, kerajaan pertama Islam ya. Pendirinya yaitu Pangeran Jimbun dan Raden Patah ya. Kekuatannya yang pertama, letaknya strategis, yakni di jalur perdagangan nasional yang menghubungkan antara barat dan timur. Jadi konon Demak itu adalah letaknya itu di tengah-tengah ya. Yang kedua, mundurnya kerajaan Majapahit sehingga pedagang Islam masuk ke Demak
kita tahu kerajaan Majapahit, kalau kita bahas sebelumnya yaitu tentang masuknya agama Buddha dan Hindu ya, kerajaan Majapahit merupakan kerajaan terbesar yang memang memeluk agama tersebut. Nah, yang ketiga, dari aspek politik, Raden Patah adalah keturunan Brawijaya penguasa Majapahit, sehingga setelah jadi raja, ia memajukan perdagangan dan agama Islam. Jadi Raden Patah itu kan keturunannya Majapahit. Mau tidak mau, ketika Raden Patah akhirnya mendirikan kerajaan Demak, maka kekuatan atau pengaruhnya maupun pengikutnya itu sangat besar kan jumlahnya, sehingga banyak sekali pengikut-pengikutnya dan kerajaan Demak menjadi kerajaan yang sangat besar waktu itu. Nah, yang keempat, Demak jadi negara maritim, terlebih setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Keruntuhannya disebabkan karena perebutan tahta antara Arya Penangsang dan Hadiwijaya. Nah, seperti sebelum-sebelumnya ya, jadi ini dimanfaatkan oleh para VOC ya untuk untuk menghasut para penerusnya. Jadi antar saudara tapi berkelahi karena untuk mendapatkan kekuasaan. Mataram Islam, raja pertamanya yaitu Sutowijoyo dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama ya. Masalahnya yang menyebabkan Mataram Islam ini akhirnya runtuh itu adalah banyak perlawanan dari para bupati yang semula tunduk pada Mataram, yaitu Demak, Pajang, dan daerah Surabaya, Madiun, Gresik, dan Ponorogo. Penyebabnya Senopati itu mengangkat dirinya sendiri jadi Sultan Mataram. Padahal dulu itu pengangkatan dan pengesahan sebagai sultan di Jawa biasanya dilakukan oleh wali. Nah, dulu itu ada ciri khasnya ya. Jadi sehingga itu kesannya itu sangat tidak sembarang orang gitu. Karena yang mengangkat adalah wali loh ya, walinya Allah pada waktu itu. Nah, tapi yang membuat masalah itu adalah Senopati ini mengangkat dirinya sendiri jadi Sultan Mataram tanpa ada pengangkatan dan pengesahan dari para wali. Nah, yang berikutnya, kerajaan bercorak Islam di Nusantara ada Banten, Makassar atau Gorontalo, Ternate, dan Tidore. Banten itu adalah pendirinya Fathahillah atau Faletehan atau menantu Sunan Gunung Jati. Masalahnya itu adalah VOC, mereka dihasut oleh para VOC. Nah, pada waktu itu kan Fathahillah itu memimpin pasukan kerajaan Demak, ya kan, untuk menaklukkan Sunda Kelapa. Akhirnya berhasil dan diganti namanya jadi Jayakarta. Jayakarta itu mendirikan pemerintahan di bawah kekuasaan Demak. Nah, setelah itu Demak akhirnya runtuh kan. Fathahillah melepaskan diri dari kekuasaan Demak dan mendirikan kerajaan Banten itu tadi. Yang tadinya Banten itu ada di bawah kekuasaannya Demak, akhirnya kerajaan Banten menjadi kerajaan yang besar atau yang utama. Demak ditinggalkan karena Fathahillah memilih untuk membesarkan kerajaan Banten. Nah, kemudian digantikan dengan Sultan Ageng Tirtayasa, ada juga Sultan Haji Raja Muda. Itu mereka mengalami perbedaan pendapat dalam menentang VOC dengan politik divide and empire yang membantu Sultan Haji mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng. Setelahnya kerajaan Banten semakin lemah karena raja-rajanya lemah, terhasut oleh para VOC. Nah, itu merupakan kalau kita belajar sejarah ya sebelum-sebelumnya, VOC itu merupakan organisasi yang didirikan oleh Eropa atau Belanda ya. Jadi itu tujuannya untuk menghasut supaya sumber daya alam atau tanah atau bumi Nusantara ini bisa dikuasai oleh mereka. Nah, salah satu caranya yaitu mereka menghasut pihak-pihak atau penerus-penerus yang ada di kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Makassar atau Gorontalo ini letaknya di tepi jalur utama perdagangan antara Maluku dan Malaka. Nah, kekuatannya memiliki peranan penting di dalam pelayaran dan perdagangan di Nusantara dan sering dijadikan tempat persinggahan para pedagang yang datang dari berbagai kawasan. Sama, ini juga masalahnya yaitu VOC ya kan? Sama. Ternate dan Tidore ini ada pada abad ke-13 ya. Masalahnya itu adalah timbulnya persekutuan atau memperebutkan wilayah kekuasaan yang dipicu oleh Portugis dan Spanyol. Nah, sama ya. Masalah-masalahnya itu sama. Kalau kalian ingin mendengar kisah-kisahnya dua kerajaan tadi, Ternate dan Tidore maupun kerajaan-kerajaan yang lainnya, kalian sudah bisa membacanya di internet, bisa Google, bisa asal sumbernya terpercaya ya. Nah, berikutnya ada akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Nah, ada yang tahu tidak akulturasi itu apa? Akulturasi itu adalah percampuran budaya yang satu dengan budaya yang lain. Jadi sehingga timbullah budaya yang
lebih inovatif ya, lebih menarik gitu ya, lebih perpaduannya itu, dan perkembangan budaya Islam. Apa ya hubungannya? Yang pertama, mereka itu akhirnya terdapat peninggalan-peninggalan penyebab dari akulturasi tadi, percampuran ya atau silang budaya tadi itu akhirnya menghasilkan bangunan-bangunan seperti masjid, istana atau keraton, nisan dan makam, kesenian, pemikir Islam dan karya sastra. Masjid, sajadah, berasal dari kata sajadah Arabnya ya, yang artinya yaitu tempat persujudan. Nah, salah satu dampak dari akulturasi itu ya, akhirnya di Ternate ada Masjid Ternate, ada Masjid Demak, ada Masjid Kudus. Istana atau keraton, munculnya istana atau keraton ini juga menunjukkan adanya pada waktu itu ya Islam, ada akulturasi ya antara budaya Islam dengan budaya masyarakat pada waktu itu. Ada keraton Kasepuhan, keraton Kanoman, keraton Yogyakarta, keraton Surakarta. Juga ada yaitu nisan dan makamnya ya, nisan makam Fatimah binti Maimun ada di Gresik, nisan Malik Al-Saleh dari Loh Sumawe Aceh, ada nisan Ratu Nahrasia Samudra Pasai, ada nisan Maulana Malik Ibrahim dari Gresik. Kesenian juga begitu, ada seni rupa, ada seni suara, ada seni pertunjukan. Seni rupa itu berupa kaligrafi di dinding makam maupun di masjid. Juga ada seni suara seperti sholawat Nabi diiringi rebana ya kan. Juga ada seni pertunjukan seperti debus, seudati, wayang, zapin ya kan. Semua kesenian itu yaitu membawa nilai-nilai dari Islam. Berikutnya pemikir Islam yang terkenal itu ada 3 ya. Ada Hamzah Fanshuri, seorang ahli tasawuf. Kemudian ada Syamsuddin As-Sumatrani, penyebar agama Islam di Aceh ya. Dan ada Nuruddin Ar-Ranari, penyebar Islam di Kerajaan Aceh dan penulis perkembangan Islam di Aceh. Jadi ini para intelek, juga para intelektual Islam ya. Mereka sangat cendekiawan ya. Berikutnya yaitu karya sastra. Nah, kalau kita sering mendengar karya misalkan Babat Tanah Jawi ya. Kemudian kita dengar syair Gurindam 12 ya. Kemudian Suluk Wijil, Suluk Malangan, atau kita dengar Hikayat Hang Tua. Nah, sebenarnya hikayat, babat, syair dan suluk itu bukan sebuah tradisi yang lama ya, melainkan ini merupakan karya sastra yang menyebabkan Islam itu akhirnya kokoh berdiri di Nusantara. Nah, jadi dituliskan sehingga orang-orang itu dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman itu tetap mengetahui bahwasannya Islam itu memang sudah mengakar sekali di Nusantara. Oke, terima kasih. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya di laman SMK Yapenas Gempol. Semoga penjelasan Ibu tadi bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.